Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semua anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesehatan dan semangat bisa melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu praktikum pelajaran IPA. Jadi udah hampir seminggu kita melaksanakan ujian praktikum ya nak. Nah, di hari yang kelima ini kita akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu tentang zat tunggal, campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi materi yang akan kita bahas, praktikum yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang materi zat tunggal, campuran homogen dan heterogen. Nah, adapun yang harus yang akan ustazah informasikan kepada kalian yaitu pertama tentang apa saja yang dinilai untuk praktikum kali ini. Yang pertama adalah kesiapan alat dan bahan. Jadi nanti ada alat dan bahan yang akan ustazah bagikan yang harus kalian siapkan. Kemudian setelah kalian siapkan alat dan bahan tersebut, nanti ada skornya. Udah kalian siapkan alat bahannya aja skornya bisa 50, ya kan? Kemudian nanti kalau kamu sudah melakukan praktikum, nah dari mana ustazah tahu kamu melakukan praktikum atau enggak? Itu dari nanti ada ustazah minta foto hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Nah, dari situ saya tahu. Nah, ketika sudah melakukan praktikum ada skornya lagi. Skornya itu yaitu 20. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ustazah bagikan. Kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut, skornya 10. Dan kamu bisa menjelaskan hasil dari pengamatan dari hasil praktikum kamu, itu kamu bisa dapat nilai skor 20. Nah, jadi total keseluruhannya yaitu 100. Ketika kamu sudah melaksanakan seluruhnya dengan baik, maka skornya yaitu 100. Yang pertama tadi adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melakukan praktikum. Yang ketiga, bisa menjelaskan hasil pengamatan dan bisa menjawab pertanyaan. Jadi total keseluruhannya skornya itu 100. Nah, apa saja alat dan bahannya? Yang pertama, ustazah bagikan ini alatnya dulu ya. Alatnya yaitu 4 buah gelas. Nah, gelasnya ini terserah gelas apa saja, tapi yang bening ya, maksudnya yang dia bisa nampak hasil dari campuran tersebut. Jadi gelasnya harus gelas bening ya. Ada 4 buah gelas bening. Kemudian 1 buah sendok. Nah, kemudian kertas label. Kertas label ini digunakan untuk menandai atau memberikan nama pada gelasnya. Jadi kertas label ini bisa kamu buat sendiri, misalnya kan pakai kertas kamu gunting-gunting kan, bisa, atau bisa juga dengan menggunakan, kan ada tuh kertas label yang bisa kalian gunakan untuk membuat nama-nama gitu kan, di buku, di sampul buku misalnya. Pakai itu juga bisa. Pokoknya kertas label. Jadi kertas label ini gunanya adalah untuk menandai atau memberikan nama pada gelas tersebut. Nanti ditempel di gelasnya ya kertas label ini. Selanjutnya adalah pulpen. Nah, bahannya apa saja? Bahannya yang pertama adalah air secukupnya. Yang kedua, garam sebanyak 2 sendok makan. Garam sebanyak 2 sendok makan. Yang ketiga, minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Yang keempat, gula sebanyak 2 sendok makan. Dan yang terakhir adalah pasir sebanyak 5 sendok makan. Itu adalah bahan-bahannya. Pertama air, kedua garam 2 sendok makan, ketiga minyak goreng 5 sendok makan, keempat gula 2 sendok makan, dan yang kelima adalah pasir 5 sendok makan. Nah, langkah kerja yang harus dilakukan. Yang pertama, ambil kertas label sebanyak 4 buah. Lalu tulis di masing-masing kertas. Yang pertama adalah tulis gula, ya kan? Untuk kertas yang pertama tulis gula. Untuk kertas yang kedua tulis garam. Kertas ketiga minyak dan kertas keempat pasir. Jadi 4 buah tadi kan, masing-masing ditulis. Yang pertama adalah gula, yang kedua garam,
ketiga minyak, dan yang keempat adalah pasir. Udah siap tadi ditulis ya kan, kertas labelnya. Kemudian siapkan gelas yang telah kita siapkan tadi. Kemudian kamu tempelkan kertas label yang telah kamu tulis tadi di masing-masing gelas. Jadi kan ada 4 buah gelas ya kan. Tulis tempel masing-masing gelas dengan 1 buah kertas label yang sudah kamu tulis tadi. Selanjutnya masukkan garam ke dalam gelas yang telah diberi label garam. Minyak ke dalam gelas yang berisi label minyak. Gula ke dalam gelas yang dia berlabel gula, dan pasir ke dalam gelas yang berlabel pasir. Ya. Jadi pertama tadi garam ke dalam yang garam. Gula ke dalam kertas label gula. Sampai yang minyak serta pasir ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kamu berikan air secukupnya ke dalam masing-masing gelas. Udah diisi tadi kan keempat gelasnya. Masukkan air ke dalamnya. Gak usah penuh-penuh kali ya airnya ya. Pokoknya lewat setengah gelas ya kan. Nah, kamu masukkan airnya. Kemudian diaduk hingga beberapa saat. Nah, setelah itu kamu amatilah masing-masing gelas. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya apa aja? Yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan, yang manakah yang disebut dengan zat tunggal? Dari ini kan ada bahan di sini kan, ada bahan, dari bahan-bahan ini nih yang mana yang namanya zat tunggal, gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perbedaan pada masing-masing gelas? Ada 4 gelas kan? Apakah terdapat perbedaan pada masing-masing gelas? Jelaskan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, manakah yang tergolong campuran homogen? Jelaskan. Dan yang keempat, manakah yang tergolong ke dalam campuran heterogen? Juga dijelaskan. Ya. Jadi ada 4 pertanyaannya. Nah, setelah kamu jawab, kamu tulis di sini di kolom ini hasil jawaban kamu. Dari keempat pertanyaan ini kamu tulis hasil jawabannya di sini. Ya. Nah, setelah siap dia hasil jawabannya udah kamu dapat, kemudian kamu tulislah kesimpulan dari praktikum yang sudah kamu lakukan. Apa yang kesimpulannya? Tapi Ustazah minta nanti hasil praktikumnya seperti gelas yang seperti campuran-campuran yang udah kamu masukkan tadi, itu kamu fotokan ke Ustazah. Difotokan kemudian kirimkan ke Ustazah. Ya. Kirimkan ke Ustazah. Atau bisa juga kamu buat misalnya di sini misalnya nanti kan ditulis ya, kalau repot kalian udah kirim aja lah fotonya, kamu fotokan hasil praktikum kamu, kemudian kamu kirimkan ke Ustazah. Ustazah mau lihat bagaimana hasilnya ya. Paham ya nak? Kira-kira nak mudah kan? Nggak sulit kan? Ini materi tentang campuran ya kan, campuran dan zat tunggal. Apa kemarin zat tunggal, apa kemarin campuran homogen, apa itu campuran heterogen. Nah, setelah kamu pelajari kemarin itu tentang teorinya, hari ini kamu praktikum. Nah, ingat ya, sekali lagi saya jelaskan tentang langkah kerja. Yang pertama, kamu ambil 4 buah kertas label, kemudian masing-masing kertas label kamu tulisi dengan, kan ada 4. 1 kamu buat gula, 1 lagi kamu buat garam, 1 buat minyak, 1 buat pasir. 4 kan? Nah, udah siap tadi dibuat, kemudian tempelkan kertas label ini ke dalam gelas. Di luar gelasnya itu maksudnya, kamu tempelkan di gelasnya. Udah itu kamu masukkan misalnya garam, kamu masukkan ke dalam gelas yang yang ada namanya garam gitu kan. Gelas yang ada namanya garam atau label garam, kamu masukkan garam. Gelas yang labelnya minyak, kamu masukkan minyak. Gelas yang labelnya gula, masuk gula, dan seterusnya. Setelah itu, masukkan air secukupnya. Kemudian kamu aduk hingga beberapa saat. Nah, setelah diaduk, kamu amatilah gelas-gelas tersebut, kemudian jawab pertanyaannya. Dari percobaan tersebut, yang manakah yang disebut dengan zat tunggal? Kemudian kamu jelaskan. Apakah terdapat perbedaan pada masing-masing gelas? Jelaskan. Apa perbedaannya gitu kan? Kalau misalnya ada, jelaskan apa perbedaannya. Kalau tidak ada,
kamu juga buat untuk jelaskan kenapa tidak ada. Kemudian manakah yang tergolong campuran homogen? Kamu pilih dari 4 gelas itu yang mana dia homogen. Kemudian kamu jelaskan kenapa dia homogen gitu kan. Nah, kemudian manakah yang tergolong campuran heterogen, kemudian kamu jelaskan. Nanti hasil jawabannya kamu letakkan di sini. Setelah itu kamu buat kesimpulan dari praktikum ya hari ini. Ngerti kan nak buat kesimpulan ya? Mudah-mudahan bisa ya nak. Terus dikirimkan ke Ustazah ya nak, langsung kan nanti ketika sudah selesai. Nah selanjutnya Ustazah akan menginformasikan sedikit ini nanti yang ada di sini filenya akan Ustazah bagikan ke wali kelasnya. Insya Allah wali kelasnya akan membagikan di grup. Kamu kerjakan laporan praktikumnya di kamu kerjakan laporan praktikumnya di buku tulis ya, di buku tulis seperti format yang sudah ada di sini. Seperti format yang ada di sini, nanti Ustazah bagikan ke guru wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan membagikan ke grup. Dan nanti setelah kamu selesaikan, kamu langsung kirimkan ke Ustazah. Nah, setelah selesai, sudah kamu kirimkan, kemudian kamu persiapkan diri kamu untuk melaksanakan ujian pertengahan semester ya, penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan, insyaallah dimulai dari Senin ya. Jadi laksanakan semuanya dengan tertib dan rapi. Semoga anak-anak Ustazah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan praktikum kita hari ini. Nah, itu aja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.